Selamat pagi Pak Bambang, Miss Agnes, dan juga Miss Elaine. Ini adalah presentasi saya mengenai Office. Yang pertama itu mendata tentang JB Tower, dari lokasinya, akses, kondisi lingkungan, kemudian site yang berada di dekat JB Tower, kemudian adalah analisis mikronya, material lobby, material lift, kemudian material area sewa. Ini adalah pemilihan area sewanya, high zone dan low zone. Ini analisis mikro bagaimana sinar matahari masuk dan dari arah mana. Kemudian ini adalah kondisi ruangannya untuk ruangan sewa terutama. Kemudian ini untuk strength, weakness, opportunities, and threat-nya dari JB Tower. Kemudian ini untuk profil perusahaan Bomba Group. Ini untuk site existing dari Bomba Group sekarang. Kemudian ada sejarah dari Bomba Group, latar belakang dari Bomba Group, dari visi dan misi, sasaran dan tujuan, dan moto. Ini untuk site existing kantor pada Bomba Group. Kemudian bisnis yang dipegang itu agribisnis, pertambangan, energi, logistik dan infrastruktur, dan properti. Bomba Group ini bekerja sama dengan Pertamina dan perusahaan Tiongkok. Job desk-nya itu ada CEO, HRD, IT, Finance, Legal, dan Supervisor. Ini untuk struktur organisasi pada Bomba Group, flow of activity dari job desk-nya, melakukan wawancara dengan anggota dari Bomba Group untuk mendapatkan data lebih mendalam, yang akhirnya mendapatkan karakter perusahaan dan juga karakter pekerjanya. Ini untuk ruangan existingnya, open workspace, lounge, kemudian meeting room, pantry, dan director room. Kemudian masuk ke permasalahannya, yaitu bagaimana desain dapat menciptakan sebuah ruangan yang berdasar dari green building. Kemudian ruangan tetap fun dan fleksibel walaupun harus menjaga kondisi yang tenang dan formal. Menghadirkan ruangan yang memiliki flow of activity yang baik dan ergonomis. Kemudian pemilihan lantai pada lantai 11, dan ini untuk strength, weakness, opportunities, and threat-nya juga. Kemudian ini untuk program ruangnya ada matrix untuk menjelaskan bagaimana kedekatan antar ruangan, bubble diagram untuk relasinya antar ruangan. Ini untuk total kebutuhan ruangan, zoning pertama, zoning kedua, dan zoning terpilih. Blocking pertama, blocking kedua, dan ini yang blocking terpilih. Dan akhirnya mendapatkan kesimpulan programming yang akhirnya mengarah kepada rumusan masalah sebagai solusi. Masuk ke konsep green building dengan memanfaatkan sinar matahari, material yang berkelanjutan, kemudian partisi yang lebih sedikit untuk memaksimalkan sirkulasi udara. Ini untuk ekonomi, ekologi, dan sosial. Masuk ke board yang natural, rapi, fun, dan restraints juga. Konsepnya ini untuk latar belakang konsep. Kemudian konsep citra, fun under the restraints. Walaupun ruangan itu formal, disiplin, tapi ruangan tetap memotivasi dengan suasana yang cerah dan energetik. Bentuk ruangan itu rapi, sehingga menggunakan bentuk ruangan yang geometris dan ada aksen lengkungan atau organik. Kemudian ada konsep warna monokrom, warna neutral, warna biru, dan juga ini untuk konsep material yang berdurabilitas tinggi, kemudian zero maintenance, dan tidak beracun, dan tidak menempel dengan bakteri dan virus. Kemudian pencahayaannya menggunakan sistem pencahayaan buatan dan alami. Alami dari sinar matahari dan buatan seperti general downlight, spotlight, dengan warna-warna daylight hingga cool tone. Kemudian konsep penghawaannya dengan penghawaan alami dan buatan, yaitu buat alami itu dengan menggunakan sinar matahari, sedangkan buatan itu menggunakan AC sentral dari JB Tower. Dan juga ada air humidifier sehingga ruangan tetap lembab. Kemudian akustik ini dari lantainya, ceiling akustik, partisi akustik. Kemudian konsep keamanannya dari material yang dipilih, apakah fire resistance dan lain-lain. Kemudian ada juga CCTV, kemudian mengimplementasikan partisi yang lebih transparan sehingga tidak ada tindak kejahatan. Kemudian konsep menjawab rumusan masalah
untuk layout generalnya, dan ada key plan. Kemudian ini tampak kantor, tampak depannya, ada key plannya juga. Kemudian gambar kerjanya, layout furniture CEO room, wall and floor, RCP, lighting plan, dan juga MM plan. Kemudian masuk ke tampak potongan dari CEO room yang pertama. Kemudian ada detail pertama dan detail kedua. Kemudian ini untuk potongan kedua, potongan ketiga, potongan keempat. Kemudian ini adalah layout furniture dari meeting room 1. Kemudian wall and floor dari meeting room 1, RCP, lighting plan, dan juga MM plan. Ini untuk tampak potongan pertama dari meeting room. Kemudian ini ada detail pertamanya, tampak potongan kedua, dan juga detail keduanya. Berikutnya ada tampak potongan ketiga, tampak potongan keempat. Masuk ke gambar presentasi. Kemudian di sini ada tampak depan kantor juga yang berwarna, dan di sini ada juga key plan-nya. Di sini ada gambar berwarna dari tampak potongan berwarna dari CEO room. Di sini tampak potongan pertama, tampak potongan kedua, dan tampak potongan ketiga, dan terakhir tampak potongan keempat. Kemudian di sini ada showcase cabinet. Di sini ada CEO table. Kemudian lantai di sini di bagian meja kerja ini menggunakan karpet motif modern urban stroke. Kemudian ada bagian lainnya lantai menggunakan granit putih dengan tingkat glossy yang tinggi. Kemudian storage cabinet di bagian sini, dan juga ada sofa untuk two seater. Kemudian keterkaitannya terhadap konsep desain, ruangan ini menggunakan materialnya itu per modul. Jadi furniture-nya menggunakan modul-modul yang sudah sama dengan modul setiap plywood, sehingga tidak ada waste yang sia-sia. Kemudian materialnya bisa di-recycle dan reuse. Untuk bentuknya, ruangan ini geometris dan juga ada aksen organik ya. Kemudian warnanya ini menggunakan warna-warna neutral, ada juga warna monokrom dan juga biru. Untuk pencahayaannya menggunakan pencahayaan buatan dan juga pencahayaan alami. Konsep penghawannya ini menggunakan sinar matahari dan juga dalam ruangan menggunakan AC. Konsep akustiknya pada bagian belakang sini ada sound absorber, kemudian ada lantai karpet sebagai sound absorber juga. Kemudian ceilingnya juga untuk materialnya menggunakan material yang durabilitas tinggi dan zero maintenance seperti tadi, sehingga pada kaca ini menggunakan Himalaya glass yang memiliki durabilitas yang cukup tinggi dan mudah dilap. Kemudian konsep furniture-nya ini menggunakan furniture yang dimensinya sudah sesuai dengan bentuk tubuh manusia pada Asia. Kemudian konsep keamanannya itu menggunakan partisi yang lebih terbuka dan juga adanya CCTV. Ini untuk tampak potongan pertama dari meeting room. Kemudian tampak potongan kedua. Kemudian ada tampak potongan ketiga dan tampak potongan keempat. Ini untuk aksonometrinya, di sini ada sound absorber karena meeting room membutuhkan akustik yang lebih tinggi. Kemudian ada meja dengan power source, showcase cabinet di bagian belakang, kemudian lantainya menggunakan karpet. Kemudian pada lantai samping-sampingnya menggunakan parket. Kemudian ada roll blind pada jendela, dan juga kursinya menggunakan eksekutif Nexo office chair. Ini untuk gambar presentasi perspektif. Keterkaitannya terhadap konsep desain. Konsep green design-nya ini material seperti tadi masih sama, menggunakan modul yang sudah sesuai dengan modul dari materialnya sendiri. Jadi tidak ada waste yang sia-sia. Kemudian sinar matahari masuk dengan mudah dan maksimal karena partisi yang transparan. Kemudian juga material yang digunakan ini dapat di-recycle. Dari bentuknya adalah bentuk yang geometris dengan aksen lengkungan. Kemudian konsep warnanya ini menggunakan warna monokrom, warna neutral, dan juga warna biru. Kemudian pencahayaannya menggunakan pencahayaan alami sinar matahari dengan kemudian buatan dari downlight dan spotlight. Kemudian di sini ada gambar perspektif yang kedua. Konsep penghawan ini menggunakan penghawan alami dan penghawan buatan. Sama seperti tadi, menggunakan alami itu yaitu dari sinar matahari, dan buatan menggunakan AC sentral dari JB Tower. Konsep akustiknya menggunakan sound absorber seperti tadi, kemudian ceiling
akustik, dan lantai karpet. Konsep materialnya menggunakan material yang kokoh dan tidak menempel dengan bakteri dan virus. Kemudian konsep furniture di sini, furniture memiliki ukuran yang sesuai dengan ruangan sehingga ruangan itu tidak terlalu bulky atau terlalu sempit. Kemudian konsep keamanannya partisi yang lebih transparan dan juga adanya CCTV. Masuk ke ergonomi. Pertama itu dari ergonomi kursi kerja. Di sini ada bagaimana implementasinya pada desain ruangan. Kemudian ada konsepnya dan juga analisis terhadap karyawan. Kemudian ini untuk ergonomi dari meja kerja. Ini ada konsep dari meja kerjanya. Kemudian ini ada analisis meja kerja yang sudah ada dan kondisi meja kerja terhadap karyawannya. Masuk ke ergonomis dari pencahayaannya dalam kantor. Ini untuk konsep pencahayaan dalam kantor. Kemudian analisis pencahayaan dalam kantornya. Ini penghawaan ergonomi dalam kantor. Ini penghawaannya itu menggunakan penghawaan buatan dan alami. Ini untuk konsepnya dan ada juga analisisnya. Ini untuk analisisnya juga. Ini untuk penghijauan dalam kantor. Dan ini bagaimana suhu dan inspirasi dalam kantor. Kemudian ini masuk ke dalam konsep akustik dalam kantor. Bukan hanya dari segi akustik tetapi tetap memperhatikan tampilan dalam kantor. Jadi akustik dalam kantor menggunakan panel yang juga bisa menjadi dekorasi. Itu sebagai konsep. Kemudian ini analisisnya. Kemudian ini ada implementasi dalam desain. Kemudian berikutnya ada aspek emosi dalam kantor. Ini untuk konsepnya dari visual. Kemudian ini ada analisis dalam kantor terhadap aspek emosi. Kemudian juga ini untuk analisis terhadap implementasi dalam kantor. Masuk ke furniture. Ini untuk aspek fungsional workstation, aspek teknisnya, aspek ergonomi dan juga estetika. Ini untuk gambar kerja workstation, aksonometri dan juga explodednya bagaimana furniture dipasang. Ini untuk aspek fungsional dari reception, kemudian aspek teknis, aspek ergonomi dan aspek estetika. Ini gambar kerja dari reception, meja reception. Kemudian ada aksonometri dari reception. Berikutnya ini adalah gambar kerja dari kabinet atau reception juga, cuma di sini bagian belakangnya. Berikutnya ini masuk ke dalam material konstruksi. Ini untuk konsep desain dan permasalahannya. Kemudian ini pemilihan material pertama, kedua, dan ketiga pada lantai. Kemudian ini untuk mood board dan color dan material board. Ini untuk floor plan berwarna. Kemudian ini ada floor plan keseluruhan, gambar teknik, dan masuk ke floor plan ruang khusus. Kemudian di sini ada bagaimana detail dari konstruksi dan juga explodednya. Ini yang dinding. Kemudian ini untuk material pertama, material kedua, dan material ketiga. Ini untuk wall and floor plan keseluruhan. Kemudian ini ada tapak potongan keseluruhan juga. Ini untuk wall plan pada ruang khusus, ruang meeting. Ini untuk material dindingnya. Kemudian ini ada gambar teknik. Kemudian berikutnya di sini adalah detail konstruksi ya. Dan di sini ada metode instalasi. Ini untuk potongan ruangan dalam kantor. Yang A, B, C, dan D. Ceiling, material pertama, material kedua, dan material ini adalah wall and floor keseluruhan. Yang ini seharusnya adalah RCP keseluruhan. Kemudian RCP ruang khusus berwarna. Detail konstruksi pada ceiling. Dan ini adalah metode instalasinya.
Sekian dan terima kasih.